7 ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan menjelaskan tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Simak sampai akhir video ya. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting dan paling utama. Sholat adalah ibadah yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya dan merupakan tanda keimanan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam dan mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Berikut ini adalah beberapa ancaman bagi yang sengaja meninggalkan sholat wajib beserta dalilnya. Yang pertama, Allah akan menjadikan orang-orang yang meninggalkan sholat sebagai orang-orang yang berdosa dan kafir dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bersujud kepadanya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera." Quran Surat Al-Qalam ayat 35-43. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa meninggalkan sholat adalah perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang dan menjadikannya sebagai orang kafir dan musyrik. Rasulullah SAW bersabda, "Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Lalu juga bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Syakar, yang merupakan salah satu neraka yang paling dahsyat dan menyiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkannya kamu ke dalam Syakar atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-47. Yang keempat, orang-orang yang meninggalkan sholat akan kehilangan perlindungan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, orang-orang yang meninggalkan sholat akan merusak pondasi agama mereka dan menghilangkan nilai keislaman mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum lanjut ke poin ke-6, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya Rashid semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Yang keenam, orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya,
dan orang-orang yang mencegah menafikan kebaikan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sia-sia amalannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, orang-orang yang meninggalkan sholat akan menjadi orang-orang yang sombong, durhaka, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, bahwa sesungguhnya kami mencurahkan air dengan deras. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Maka kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakmu. Maka apabila datang suara yang nyaring pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya, pada hari itu tiap-tiap orang mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Wajah-wajah pada hari itu ada yang berseri-seri, tertawa, dan gembira. Dan wajah-wajah pada hari itu ada pula yang berdebu, tertutupi kegelapan. Itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Quran Surat Abasa ayat 24-42. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dua kelompok manusia pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk syukur mereka adalah dengan mendirikan sholat. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk ingkar mereka adalah dengan meninggalkan sholat. Alhamdulillah, demikianlah beberapa ancaman Allah bagi yang sengaja meninggalkan sholat. Semoga Rashid pribadi dan sahabat Jadi Baik TV termasuk orang-orang yang menjaga sholat dengan baik dan benar, senantiasa berusaha sholat tepat waktu, dan tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.